Halo teman-teman, di depan kita ini sudah terparkir bis yang cukup spesial, yaitu Singaraja Putra. Salah satu bis yang tripnya jarang sekali terekspos di dunia per-YouTubean. Dan kali ini saya akan membuatkan tripnya spesial untuk kalian. Jadi Singaraja Putra ini merupakan bus asal Bali yang memiliki rute dari Bali ke Lampung. Bahkan infonya bis ini juga tembus sampai ke Palembang. Wow. Di Bali, bis ini mengawali perjalanannya dari daerah Kelungkung, lalu melewati Denpasar dan mengarah ke Pulau Jawa via Tol Trans Jawa sampai dengan ujung baratnya Tol Trans Jawa, yaitu Merak. Dari Merak, bis ini lanjut nyebrang ke Pulau Sumatera, tepatnya Provinsi Lampung. Dan infonya, bis ini mengakhiri perjalanan di daerah Tugu Mulyo, Sumatera Selatan. Karena masih dalam edisi trip mondar-mandir Jakarta Bali, jadi kali ini saya akan mencoba naik bis ini hanya sampai Jakarta saja. Memang bisa. Meskipun bis ini memiliki rute dari Bali ke Lampung atau Sumatera Selatan, tapi kalau kita mau naik hanya sampai Jakarta juga diperbolehkan. Ongkosnya pun terbilang cukup murah, dari Bali ke Jakarta cuma Rp500.000 saja. Genap Rp500.000. Dan sebaliknya, jika kalian ingin naik bis ini dari Jakarta ke Bali juga sangat bisa. Tapi bagi kalian yang bertanya-tanya, kalau dari Jakarta naiknya dari mana, nanti di video ini saya jelasin, oke? Kalau menurut saya, harga Rp500.000 untuk bis Bali ke Jakarta itu udah paling murah. Karena bis-bis lain yang benar-benar memiliki rute dari Bali ke Jakarta, itu nggak ada yang memberi harga Rp500.000. Kecuali satu, yaitu bis Safari Dharma Raya. Awalnya saya pikir cuma Safari Dharma Raya aja yang memberikan harga murah dari Jakarta ke Bali. Ternyata masih ada bis yang satu ini. Sebenarnya ada lagi sih satu bis yang harganya juga lebih murah, Rp450 dari Bali ke Jakarta. Cuma kayaknya saya nggak bakal buatin tripnya. Oke, sebelum lanjut menonton video ini, saran saya ditonton juga video perjalanan sebelumnya yang naik bis Tiara Mas dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta menuju ke Denpasar, supaya alur ceritanya nggak terputus-putus dan supaya gak banyak informasi yang terlewatkan. Selamat menonton dan jangan lupa siapin cemilannya. Oke, sekarang jam 14.03. Ini saya lagi berada di Circle K RS Arishanti. Situ tuh. Nah, ini saya mau ke Terminal Mengwi dari sini. Ini dia. Kita ke Terminal Mengwi tapi naik Trans Metro Dewata, itu lagi bisnya tuh. Kita agak jalan ke sana dikit. Kalau yang ke arah Terminal Mengwi itu agak depanan lagi haltenya. Kalau yang di seberang sana tadi tuh yang ke arah Monkey Forest, Ubud. Nah, ini dia haltenya di sini. Ada bis stopnya. Pas banget. Sekitar 2 minggu yang lalu, saya sudah pesan tiket bus Singaraja Putra ini melalui WhatsApp. Dan saya mendapatkan nomor telepon agennya dari YouTube-nya Adelio Kanoko, seseorang yang suka hunting bis di Terminal Mengwi, Bali. Setelah mendapatkan nomor agennya, saya pun langsung pesan tiketnya dan saya langsung membayar uang panjer sebesar Rp300.000. Dan sisanya nanti saya lunaskan ketika sudah berada di dalam bis. Setelah membayar uang panjer, saya pun langsung meminta tolong untuk difotokan tiketnya supaya tidak terjadi miskomunikasi di hari keberangkatan. Info dari agennya sih, bis Singaraja Putra ini akan berangkat dari Terminal Mengwi sekitar pukul 4 sore. Dan bagi kalian yang mau naik dari Terminal Ubung Denpasar juga sangat bisa, bisnya masuk Terminal Ubung sekitar jam 3 sore. Oke teman-teman, sekarang jam 14.26. Akhirnya saya nggak jadi ke Gor Ngurah Rai, terus nggak jadi ke Ubung ya, karena terlalu muter dan terlalu jauh. Jadi dari sini saya naik ojek online aja ke Terminal Mengwi karena takut gak keburu.
Dari Pura Desa Adat Jirokute, saya pun lanjut ngecit naik ojek online menuju ke Terminal Mengwi yang berjarak 14 km. Dengan menaiki ojek online ini, setidaknya saya bisa menghemat jarak tempuh 10 km karena motong lewat jalan jalur tercepat. Jika saya tetap memaksakan naik bis Transmetro Dewata, pastinya akan memakan banyak waktu. Belum lagi transitnya yang 2 kali, nunggu bisnya, berhenti-berhenti di haltenya, dan juga macetnya yang pastinya membuat saya ketar-ketir dan merasa nggak nyaman. Walaupun ongkos naik ojek online ini tak semurah ongkos naik bis Transmetro Dewata, setidaknya saya bisa tiba di terminal tepat waktu sebelum bisnya tiba. Oke teman-teman, jam 15.03. Alhamdulillah udah sampai Terminal Mengwi. Tadi cepet banget abangnya, grabnya satset. Kalau tadi saya naik Transmetro Dewata nggak bakalan nutup tuh. Oke, ini kita langsung aja ke kemana ya? Saya juga nggak tahu ini. Attention please. Attention to all the visitors of Terminal Mengwi. Kemarin sih udah pesan tiketnya dari seminggu yang lalu. Saya pesan lewat WhatsApp. Semoga aja nggak dinaikin ke bis yang lain sih. Semoga aja ya. Ini ada musola di sini. Kayaknya saya mau sholat dulu. Untuk loket-loket ada di sebelah sini nih. Nah, itu area loket. Loket-loket tiket-tiket di situ tuh. Oke teman-teman, sekarang jam 15.38. Tadi sekalian nunggu asar. Nah, ternyata saya ketemu dengan salah satu ya udah pada kenal pasti ya. Bli, siapa dong Bli? Kita terakhir ketemu kapan sih Bli? Kita terakhir ketemu tadi di klub. Iya. Yang waktu itu ya udah lama itu Bli. Berapa tahun yang lalu? 2 tahun kayaknya. Pas tahun baru dia tiba-tiba datang dari Sulawesi, entah dari Kalimantan. Oh iya, yang pengen ke ini ya, Bima naik kapal. Terus tiba-tiba turun di Surabaya. Kemana ya? Ke Bima naik closer. Iya. Ada ginian Bli. Buset, ada tank. Jadi kapan Bli kita motoran ke Lombok? Ya, kayaknya nggak usah direncanain dah. Dadakan ini? Dadakan aja. Oke, siap. Rencananya dia mau ke Labuan Bajo juga nih. Labuan Bajo. Karena ternyata bisnya belum ada di terminal, akhirnya saya dan Bli Daniel nongkrong-nongkrong dulu di sini di depan shelter. Dan emang biasanya kita itu kalau nongkrong ya di sini depan shelter, karena ini adalah tempat yang paling enak buat nonton bis di Terminal Mengwi, Bali. Seperti biasa, kalau saya ketemu Bli Daniel pasti saya selalu dikasih artefak atau tiket-tiket lawasnya. Dulu pas pertemuan pertama itu dikasih tiket Gunung Harta yang lumayan rare banget atau langka. Dan yang pertemuan yang kedua dikasih tiket bis Midas Nusantara. Wah, ini rare banget soalnya bisnya udah nggak jalan lagi ke Bali. Dan pertemuan yang kemarin itu saya dikasih lagi tiket Surya Bali. Wah, saya aja belum pernah naik Surya Bali tapi udah dikasih tiketnya. Gokil emang. Sudah jam 5 sore dan bisnya belum ada. Untungnya saya ditemenin sama ini Bli Daniel. Hai. Bli, Lagi. nggak sibuk kan Bli? Enggak, pakai kacamata dulu biar keren. Bli, makasih banyak Bli tiketnya. Santai aja. Tumben ketemu. Satu persatu bis angkatan sore sudah mengisi kekosongan shelter di Terminal Mengwi. Untungnya saya sudah mendapatkan kabar melalui WhatsApp bahwa hari ini bisnya datang agak telat
karena ada sedikit halangan. Dan saya juga sudah mendapat kabar bahwa Bapak pengurus tiket bis Singaraja Putra hari ini tidak bisa hadir di Terminal Mengwi, sehingga nanti saya melunaskan tiketnya langsung ke kru bisnya ketika bisnya sudah tiba di terminal. RG kali ini beli. RG ya? RK. RK. 345. Baru sampai. Kayak krunya beda nih kemarin. Oh iya. Bukan Mas Budi yang bawa, beda lagi. Fokusnya ke Cirebon sama Poris sama Merak ya. Ini kita bergerak ke peron paling ujung nomor 15 dan ternyata di sini udah lumayan banyak sepertinya orang-orang yang juga nunggu Singaraja. Kita tanya siapa ya? Alhamdulillah, akhirnya kita jadi pulang ke Jakarta. Jam 18.29 bisnya masuk. Salah, parkir di sono dia beli. Ya, masuk di situ dia. Makasih banyak beli. Swadikap. Kulkap. Sampai jumpa. Kasih banyak ya beli. Kasih musik-musik sedikit. Siap. Oke teman-teman, ternyata bukan yang ini bisnya, ternyata ini bis yang dari arah Lampung. Jadi ini baru datang, baru sampai dari Lampung, tuh pada istirahat penumpangnya. Jadi bis kita infonya masih perjalanan ke sini. Kita tunggu di sebelah sana aja. Oke teman-teman, udah jam 18.46 dan bisnya belum datang juga, katanya kejebak macet. Ini masih banyak yang nunggu di sini. Ini mau ke Lampung, bapak-bapak ini pada mau ke Lampung. Nah, seperti inilah suasana Terminal Mengwi malam hari. BTW di sini adem, enak. AC di sini AC, terus enak lah, adem daripada di luar. Luar tuh angin-angin malam gimana gitu. Di situ juga banyak tukang-tukang oleh-oleh, ya cemil-cemilan gitu ya. Ada informasi trayek-trayek sama harganya. 18.53, jam segini udah nggak banyak keberangkatan. Apa? Jakarta pak, Singaraja. Iya. Ini tutup jam berapa pak warung pak? Tutup jam berapa warung? Oh sampai malam. Oh iya. Udah. Nih Bang Adelio bang ya? Ya, Sering hunting sini bang? sering. Gimana bang Terminal Mengwi? Bagus ya? Bagus ya? Lantainya bersih. Oke, udah banyak berubah ya? Iya. Cakep. Itu masih ada satu bis tujuan ke Surabaya, yaitu Bali Perdana, belum berangkat ya. Jadi kalau kalian ke terminal ini malam-malam jangan khawatir karena di sini aman. Kalian juga bisa tuh tiduran di sini kalau misalnya kemalaman. Di situ juga ada colokan, sebut cas HP dan lain-lain, main laptop. Aman sini bang ya malam? Aman. 24 jam ya? Iya. Oh, Saya aman. makan nasi padang pas Covid tuh sini nggak makannya. Aman sini malam, tengah malam. Jam 18.58. Nih Bali Perdana berangkat tujuan Surabaya. Oh, ternyata ini Damri tujuan ke Jember. Gak parkir dia? Oh baru nyampe kali ya? Oh. Damri bukan ada yang malam juga ya dari sini ya? Bukannya ada yang malam juga Damri ke Jember Lumajang? Ada. Ada kan ya? Ada. Lampung mana Pak? Batu Raja maksudnya. Oh Batu Raja. Lewat Batu Raja berarti? Batu Raja. Enggak lewat Batu Raja. Oper berarti? Dioper di Bakoni. Oh. Ini lintas timur dia. Berapa tiketnya Pak Batu Raja? 700. 700. Berarti selain Singaraja Putra yang ke Lampung nggak ada lagi Pak? Biasanya? Ada KM Arta.
apa namanya? Dharma Duta. Oh, Dharma Duta. Ada Dharma Duta? Nggak ada. Tahu saya KM Artajaya sama Jiltrans. Kalau saya seringnya Dharma Duta sama ini. Oh, itu. Di sini nunggu dari jam berapa tadi, Pak? Yang 3. Sama dong. Ya, sudah jam 7. Bisnya belum sampai. Ini saya orang 5. Nanti Orang di 5. daerah Melaya itu adik dengan kakak di situ. Oh, naik dari situ. Oh, Melaya. Melaya itu udah mau pelabuhan nggak sih? Iya. Iya kan, udah mau pelabuhan Gilimanuk kan? Ya jauh 30 menit lah. Akhirnya ini dia bisnya. Single glass. Single glass. Single glass. Ya, masuk juga jam 19.56. Jam 8. Jam 8 pas. Yudhistira ya? Ya itu sih. Weh, bahagia dah. Kayaknya penuh sih depannya. Oh, ada tuh 01. Nah, ini taman kopi rek, ada sih. Bang, makasih banyak ya. Ya, Sukses terus. ya, Lancar terus skripsinya. ya, siap. Biar bisa nge-trip. Ya. Mas, ini ke Palembang kan? Oke, 1 jam kemudian bis baru berangkat dari terminal Mengwi. Jadi tadi tuh bisnya sempet naikin paket dulu dan paketannya lumayan banyak. Nah, bis naikin paket, terus bisnya pindah parkiran ke parkiran yang kantin itu. Di situ istirahat dulu setengah jam. Dan tadi saya juga pas istirahat tuh sempet ngobrol dengan beberapa penumpang lain. Ketemu rombongan bapak-bapak juga yang baik hati, yang mau ngajak saya ngobrol. Ternyata bapak-bapak ini tuh dari arah Nusa Penida. Dan ternyata sebagian penumpang bis ini tuh banyak yang dari Nusa Penida, teman-teman. Dan rata-rata mau ke Sumatera. Nah, ini di sebelah kiri ada bis Gunung Harta. Yang kasta terendahnya itu Gunung Harta tujuan ke Jember, Lumajang. Dan ini di sebelah kiri juga ada bis Damri yang sedang ngetem di depan pintu masuk terminal Mengwi. Itu Damri yang jadwal terakhir tuh dari Denpasar ke Jember lewat Banyuwangi kota. Nah, di sini kita juga ketemu bis M-Trans nih. Nah, ini saya nggak tahu nih M-Trans ini angkatan malam apa rombongan ya? Setahu saya M-Trans nggak ada yang berangkat malam dari Bali sih. Kayaknya rombongan deh ini. Soalnya ada penumpangnya gitu di dalam. Bisa jadi disewa atau mungkin nih bis pariwisatanya kali ya. Nah, ini kita udah masuk jalan utama nih. Ini tinggal lurus terus. Nanti tembusannya di Pelabuhan Gilimanuk. Nah, ini ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Jadi kemarin itu saat pemesanan tiket melalui WhatsApp, saya udah dikasih tahu oleh loketnya. Katanya sih karena ini bis rutenya nggak ke Jakarta ya, alias ke Jakarta tapi cuma numpang lewat doang. Jadi kalau kita mau turun di Jakarta itu kita cuma bisa turun di 3 tempat. Yang pertama turun di Jatibening, yang kedua turun di Kebonjeruk, dan yang ketiga turun di rest area Karangtengah. Kayaknya sih juga bisa sih turun di pinggir tol, tapi ya coba kalian tanya krunya aja deh. Kayaknya sih bisa ya, asalkan di pinggir tol. Soalnya bis ini rutenya dia lewat tol dalam kota, nggak lewat lingkar luar Jakarta. Begitu juga sebaliknya, jika kalian ingin naik bis ini dari Jakarta, kalian juga hanya bisa naik dari pinggir tol, kayak rest area Karangtengah, terus Kebonjeruk, dan juga Jatibening. Dan besar kemungkinan sih nanti saya bakal turun di Jatibening sih, karena ya kalau mau ke Depok paling dekat lewat situ. Saya juga nggak tahu sih ini nyampe sono jam berapa, semoga aja nanti nggak kemalaman. Nah, kalau kalian mau naik dari Jakarta, nanti tuh kalian hubungin aja loketnya. Kalian telepon aja mau naik dari Jakarta, dan nanti sih kayaknya kalian bakal dikasih tahu nomor krunya.
kru bus yang akan kalian naiki. Jadi nanti tuh kalian bakal dikasih tahu posisi bisnya udah ada di mana, dan nanti kalian bakal janjian sama krunya, dan nanti krunya bakal jemput kalian di pinggir tol. Gitu teman-teman. Oke, semoga gak ada yang nanya-nanya lagi ya. Nah, kurang lebih seperti ini posisi kaki saya ketika duduk di kursi depan. Jadi untuk bagi saya yang tingginya 178 cm sih ini sempit banget ya duduk di depan sini. Jangankan selonjor, mau duduk normal aja tuh rasanya susah gitu, karena dengkul ini langsung mentok sama kursi di depannya nih, kursi CDCB. Jadi ya udahlah, nikmatin aja. Lagi juga harganya murah. Dan sorry banget saya kagak bisa nge-review interiornya, soalnya tadi tuh pas masuk terminal Mengwi bisnya udah rame banget. Dan saya mau nge-review juga agak ngeri sih, takut ada barang orang yang hilang nanti saya yang disalahin lagi. Yang jelas untuk interiornya sih kalau kata saya biasa aja ya. Kursinya juga nggak ada leg restnya. Terus untuk kursinya sih lumayan nyaman. Ini kursi buatan Hairibak Kencana. Buat tidur sih oke-oke aja untuk perjalanan sekitar 24 jam ke depan. Kayaknya sih ini kelasnya kelas VIP deh. Terus untuk toilet juga saya nggak merhatiin di belakang. Yang jelas di belakang tuh paketannya lumayan banyak. Jadi emang Singaraja Putra ini terkenal lumayan banyak juga paketan-paketannya. Terutama dia tuh paket-paketan ini apa sih namanya, alat-alat yang buat ibadah orang Bali tuh, Banten gitu-gitu dah namanya. Ya pokoknya paketan-paketan gitulah, kayak kerajinan-kerajinan, terus juga buah-buahan dan lain-lain gitu teman-teman. Nah, saya pikir awalnya di sini lagi ada pengajian, soalnya banyak orang-orang yang pakai baju koko atau baju muslim. Ternyata ini tuh bukan pengajian, karena emang lokasinya ini persis di depan pondok pesantren Tahrikul Mahfuz di daerah Malaya. Ternyata benar di sini ada laka lantas. Itu di sebelah kanan laka lantasnya.
Kayaknya ini laka lantas antara mobil pickup pengangkut apa gitu sama truk yang berwarna merah di sebelah kanan. Itu sampai hancur gitu bumper truknya, berarti lumayan kencang juga itu tubrukannya. Wow. Kalau dari kejadian tadi sih kayaknya itu murni kesalahan mobil pickupnya. Kayaknya tuh ngantuk tuh sehingga dia ngambil jalur lawan arah dan nabraklah si truk yang tadi itu yang warna merah. Emang kalau udah ngantuk sih baiknya istirahat aja ya, apalagi jalan yang kayak modelannya kayak Bali gini yang gak ada pembatasnya itu bahaya banget. Kadang kalau kita udah ngantuk itu secara gak sadar kita tidur gitu. Itu namanya microsleep, tidur selama 30 detik secara tak sadar. Wah itu bahaya banget sih, jangankan di mobil. Ini nih kameranya tuh kan tidur, kameramennya microsleep. Berangkat dari SPBU, ternyata kursi di depan sudah terisi oleh seorang perempuan. Kayaknya sih perempuan ini baru naik dan dia duduk di kursi depan atau kursi CD, kursi cadangan. Kenapa dia duduk di situ? Karena kursinya udah penuh nih semuanya nih. Jadi mau nggak mau ya duduknya di situ. Dan kayaknya sih si perempuan ini dia dari arah Singaraja deh. Biasanya kalau yang dari arah Singaraja tuh dia nunggunya di sekitaran SPBU itu. Karena ya percabangan jalan ke Singaraja di dekat SPBU itu teman-teman. Jadi ternyata penumpang yang barusan naik itu duduk di sebelah saya. Jadi tadi dari Terminal Mangwi sampai sini kursi sebelah saya masih kosong. Nah penumpang yang di sebelah saya ini ibu-ibu sih, tapi masih muda dan dia bawa anaknya yang masih kecil, masih balita. Katanya dia mau ke Lampung. Nah sebelumnya dia mau ke Lampung tapi naik bis Lorena. Tapi karena Lorena gak sampai ke Gilimanuk, Lorena yang ke Lampung kan dia startnya dari Banyuwangi dan itu juga berangkatnya pagi jam 8-an. Nah si ibunya males kan berangkat pagi-pagi, katanya ya udah akhirnya naik Singaraja Putra ini yang agak sore malam deng. Nah ini kita sudah berada di kawasan Pelabuhan Gilimanuk Bali dan di sini ada bapak-bapak polisi yang sedang memeriksa surat kelengkapan kendaraan bermotor. Jadi yang diperiksa itu SIM sama STNK. Gak motor aja sih, mobil pribadi juga diperiksain. Jadi kalau kalian mau nyebrang di sini jangan lupa ya bawa STNK dan SIM. Dan KTP juga jangan lupa. Jam 10 dia. Oh 8. Iya nih jam 10. Malam ini pelabuhan Gilimanuk gak terlalu padat dan ini bis kita langsung dapat antrian paling depan. Untuk kendaraan tetap di sini didominasi oleh truk-truk logistik yang ukurannya besar-besar. Nah itu dia tuh kapalnya tuh. Akhirnya kita dapat sumber berkat satu. Ini belum pernah saya naikin nih. Nah di sini ada tukang gorengan nih, tapi udah tutup. Di sini ada musola juga, terus ada toilet gratis. Nah ini bis kita nih. Tuh. Berarti dari Bali ke Lampung bis ini menyeberangi dua selat, Selat Bali dan juga Selat Sunda, selat yang memisahkan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Untuk waktu tempuh perjalanan dari Bali ke Lampung, kalau dari Bali ke Jakarta kan sekitar 24 jam, sedangkan dari Jakarta ke Lampung tuh sekitar semalaman. Ya berarti sekitar 2 harian lah ya. Dan setelah saya baca-baca sih untuk ongkos dari Bali ke Lampung itu atau full tripnya sekitaran 700 sampai 800 ribu rupiah. Walaupun bis ini tulisannya ke Lampung, tapi aslinya bis ini mengakhiri perjalanannya di daerah Tugu Mulyo, Provinsi Sumatera Selatan. Lebih ke dekat perbatasan Lampung dan Sumsel sih.
Dan Tugu Mulyo ini tuh yang gak jauh dari Lubuk Seberuk. Lubuk Seberuk itu jaraknya sekitar 120 km dari kota Palembang. Nah, setelah saya baca-baca juga ternyata bis ini tuh gak sampai ke pusat kota Palembang. Tapi kalau kalian mau tetap naik bis ini ke kota Palembang, kalian bisa coba tanya aja sama krunya, barangkali nanti bakal dicariin travel gitu pas di Lampung untuk menuju ke Palembang. Soalnya kayaknya jarang banget udah bis dari Bali ke Palembang. Kita naik kapal seperti biasa. Dan baru kita lewat, udah ngerem. Ini kapal Sumber Berkat 1. Kebetulan tuh kita belum naik kapal yang ini. Ini ada bangku-bangku di sini. Ada bangku-bangku lagi. Jadi penyeberangan tuh kurang lebih 1 jam, jam 1.10 WITA nih. Nanti nyampe sana tuh jam 1.10 WIB kalau lancar ya. Mantap. Ini interiornya kayak gini, bangku kayu ya. Itu di belakang ada musolanya. Ini ada ruang menyusui dan ruang medikal. Sini ada toilet wanitanya. Ini ada waktu WIB dan waktu WITA. Sekarang kebalik kali ini ya. Jam 2 balik nih. Terus ini jam 12 nih. Atau ini jam 12 nih, jam 1. Sumber Berkat 1. Ini musolanya nih, cakep musolanya. Nih, mati. Bersih. Tuh ada kelengkapan sholatnya juga di situ. Kita naik lagi ke atas, kayak masih bisa nih. Ini bagian belakang buritanya seperti ini. Oh enggak, saya kira tangga ke atas. Kayaknya ini cerobong. Kita ke belakang sini, ini buritanya seperti ini. Udah kayaknya gini doang kapalnya. Di sini kantin. Ini kayaknya sebentar lagi berangkat nih, udah penuh tuh. Udah lumayan penuh. Semoga aja malam ini ombaknya tenang. Tapi saya kalau malam nggak terlalu ini sih ombaknya. Kalau tengah malam, sore tuh yang biasanya ngeri ombaknya. Sore-sore jelang maghrib tuh. Kayaknya di parkiran yang bis cuma kita doang deh, Singaraja Putra. Soalnya bis-bis yang lain tuh udah pada nyebrang jam segini. Paling-paling sisa nanti bis-bis dari arah Bima, kayak Rasa Sayang, Titian Mas, Mitra Titian Mas juga ya. Terus Tiara Mas tuh. Mari kita ngecek kecepatan kapal ini. Iklan lagi. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan kecepatan kapalnya, ini dia nih. 1,5 knots atau setara dengan 2,9. Ini masih ya baru berangkat ya. Biasanya sih kapal itu kecepatannya 10 knots. Kadang nggak nyampe, kadang 9. Apalagi kapal-kapal feri gini. Tuh gede loh arusnya tuh. Kelihatan nggak sih? Nah tuh kelihatan kan arusnya tuh. Selat Bali ini arusnya gede loh, arus bawah lautnya. Ngeri sebenarnya ya. Ini ada kapal Karya Maritim 3. Kita belum pernah naik kapal ini nih di edisi trip kali ini. Saya nggak tahu habis ini ke Bali lagi atau enggak.
Pengennya sih ke Bali lagi, masih ada 2 bis yang belum ditaklukin nih, yang ke arah Bali. Nggak tahu juga lah, lihat nanti aja. Oke teman-teman, sekian dulu video part 1 perjalanan naik bis Singaraja Putra dari Bali menuju ke Jakarta. Kita lanjut ke video part keduanya. Untuk video part 2 linknya ada di kolom deskripsi kalau videonya sudah tayang. Sebenarnya saya masih penasaran banget sih, kira-kira bis ini dapat berapa kali servis makan ya? Soalnya saya nggak dapet tiketnya nih. Kayaknya tiketnya dipegang oleh bapak loketnya dan bapak loketnya nggak bisa hadir kemarin. Jadi ya udah, kemarin tinggal naik aja terus bayar sisa uang DP-nya ke krunya, beres. Simple banget ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah menonton video ini dan sampai jumpa.